mesti kita tumbuk dulu ya. Saya juga menggunakan pupuk dari hewan ruminansi ya. Ya, hari ini kita cukupkan sekian dulu materi yang saya sampaikan. Nanti yang saya kirim di Google Classroom tadi akan saya tambah ya, ini penambahannya belum selesai. Silahkan monggo kalau mau ada diskusi. Halo? Ada yang muda-muda dulu, monggo. Ada. Bu Titin komandannya. Saya memberi kesempatan yang muda-muda dulu. Silakan. Ya. Nanti kalau nggak ada nanti saya Kalau sudah paham ya nggak apa-apa. Jadi orang bertanya itu kalau belum paham. Tapi ada dua kemungkinan. Bingung. Ya, tidak bertanya itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia sudah jelas atau tidak jelas sama sekali. Ayo, ada nggak? Ada sungkan sama Bu Titin itu. Enggak, saya tak off aja nih. Ayo, silakan. Mumpung diberi kesempatan sama Ibu kok. Kalau nggak ada nanti saya yang nanya. Monggo, Bu Titin saja nggak apa-apa. Waduh, enggak, ini Mbak terkait dengan tadi apa namanya apa yang saya sampaikan sama tadi yang pertama itu terkait dengan RUP atau RUDP atau ya apa namanya protein yang tidak dapat didegradasi. Ya ini ya. Kita bisa melakukan pengujian berbagai macam bahan pakan untuk apa namanya untuk diketahui berapa nilai RUP atau RUDP jadi bisa dengan in situ. Jadi kita tidak perlu menggunakan misalnya artinya bisa menggunakan bahan pakan tunggal itu secara langsung kita uji dengan apa namanya kita uji berapa nilai RUP atau RUDP-nya. Ya, ini karena menurut saya ini kan insako ya. Insako itu kan dimasukkan ke kantong rumen. Ya. Kantong rumen lah kan mikroba di dalam rumen kan sudah komplit karena makanan sapi. Tapi kalau kita in vitro ya sulit. Kalau in vitro itu memang harus uji makan bersama dulu kan gitu. Terus ya kan ada secara bertahap. Jadi nggak bisa dia sendirian gitu. Nah tapi kalau menurut saya ya insako ya nggak masalah karena insako itu kan yang mikrobanya kan ada di tubuh sapinya itu. Jadi kita bisa ukur laju degradasinya malah misalkan inkubasi berapa jam gitu. Sayangnya kita itu nggak punya sapinya. Nggak punya. Katanya kemarin jadi mau mengajukan apa enggak itu? Wah itu enggak tahu saya. Rocok ini enggak. Padahal waktu itu Pak Wadana sudah itu loh ngendiko saya sanggup gitu kan yang dikhawatirkan sama fakultas itu nggak ada yang mau merawat. Artinya memaintain itu sapi fistulanya. Ini kan sebetulnya kan menarik sekali karena kita bisa mencoba beraneka macam apa namanya pakan yang sudah mengalami treatment macam-macam berapa nilai degradasinya gitu kan ya artinya berapa nilai ketersediaan nutriennya itu di dalam bahan pakan itu kan menarik sekali sebetulnya. Iya memang ya dan kalau kita butuh cairan rumen nggak usah ke rumah potong hewan ngambil dari situ dan pasti hasilnya akan lebih bagus karena mikrobanya kan utuh ya nggak ada yang mati. Kalau kita ngambil di rumah potong hewan kan nunggu dia dipotong lama ya kan nanti dibuka kita peres dibawa ke kampus itu kan ada waktu apa namanya ada tenggang waktu yang kemungkinan bisa menyebabkan perubahan
nggih, perubahan suasana dari itu. Dan juga sapi yang mau dipotong itu kan semalam sudah dipuasakan. Nah, iya. Jadi kemungkinan mikrobanya sudah nggih, berkurang. Karena sudah dipuasakan, maka saya ini hasil penelitian kita kecernaannya itu rendah. Karena ngambil mikrobanya itu dari cairan rumen dari rumah potong hewan, bukan dari fistula. Mbak punya sapi satu aja lumayan lah. Nah, kemudian terkait dengan ini Mbak RUP atau RUDP ini antara di antara bahan-bahan pakan itu kira-kira yang RUDP-nya tinggi itu mungkin ada bahan pakan dalam bentuk artinya legum legum dalam bentuk hijauan dan dalam bentuk bijian, kira-kira tinggian yang mana? Tadi kan dikatakan ya, kalau legum ya, kemudian biji-bijian itu kan kelarutannya tinggi, larutan proteinnya tinggi, berarti kan dia RUP-nya rendah. Ya, karena dia kan malah dicerna terus, ya kan, larutannya tinggi. Nah, oleh karena itu, untuk legum yang kualitas bagus, misalkan daun kelor ya, kemudian biji-bijian bunggil kedelai, apa itu yang kelarutannya tinggi, maka diproteksi supaya RUP-nya tinggi. Nah, harapannya RUP tinggi kan nanti dia tidak berlebihan NH3 di situ. Karena kalau dia kelarutannya tinggi kan NH3-nya tinggi. Nah, jadi supaya tidak terlalu tinggi di situ dan dia lolos degradasi sehingga dapat digunakan di saluran pencernaan yang lebih bawah sehingga lebih dimanfaatkan oleh hewan inangnya. Jadi kalau kita menggunakan legum itu sebaiknya berarti harus diproteksi. Ya tergantung, mungkin legum ada macam-macam. Legum yang taninya tinggi ya nggak perlu ya. Nah, justru malah jadi agen proteksi. Iya. Gitu. Satu lagi tadi apa ya? Ini kan ya, ini kan sayurannya gimana itu? Saya nanam di teras dimarahin. Oh, nggak boleh. Nah, nggak punya lahan seperti Bu Tati. Kalau Bu Tati lahannya, wah. Akhirnya tergusur Mbak itu ke belakang tempat taman PKK lagi. Oh, gitu. Iya, jadi okay. Ya, terus tadi kalau nggak salah ini yang terkait dengan si protein mikroba itu kan relatif konstan ya, itu tidak tergantung pada protein pakan. Nah, kemudian itu selalu komposisinya 60% dan 40% itu dari 60% itu berarti bakteri protein mikroba atau protein bakteri yang diserap khusus itu ya 40% itu dari pakan yang tidak berdegradasi. Kemungkinan berarti pakan yang kita berikan itu semua akan digunakan oleh hewan, tapi dalam bentuk ini 60% itu protein. 60% protein bakteri dan 40% RUDP. Tapi jangan lupa, ini kan 40% RUDP, tapi kan berarti ada protein yang tidak terdegradasi yang keluar bersama feses juga. Berarti ya tidak semua pakan itu bisa digunakan seluruhnya 100%. Berarti yang tahan oleh degradasi itu rumen dan tidak lolos, yang lolos langsung gitu nggih. Yang lolos bisa masuk ke usus halus. Nah, yang tidak dicerna di usus halus juga bisa langsung keluar ke feses. Nanti yang di feses itu mana tadi ya, ada yang di feses. Ada gambarnya tadi. Gambar lain nih ya.
di feses itu ada undigested feed dan bakterial nitrogen, ya kan? Jadi makan yang tidak terdegradasi dan nitrogen bakteri. Tetapi ada juga metabolic fekal nitrogen yang berasal dari enzim epitel itu tadi. Ya kan, tapi ya yang namanya persen 60-40 kan tidak pasti bulat segitu, itu kan bisa ada itunya ya. Berarti ada juga bakterial nitrogen yang lolos juga ada yang tidak terserap oleh apa namanya usus kan 60% tadi itu ya. Kemudian satu lagi Mbak, mohon maaf. Ini nggak apa-apa. Ngomong berhadapan dengan Bu Guru. Gimana? Nah ini kalau kita misalnya kan tadi ada bahan pakan dengan kandungan protein tinggi. Nah kemudian kalau kita melakukan proteksi supaya RUDP-nya tinggi ya. Nah, supaya RUDP-nya tinggi. Nah kalau kita proteksi seberapa besar batasannya supaya nanti misalnya kan tetap mikroba rumen itu kan butuh sumber amonia, sumber N ya, sumber N untuk pertumbuhannya, untuk berkembang, kemudian untuk sintesis protein mikrobanya. Nah kemudian apa namanya, ada batasan nggak? Ataukah kita harus menambahkan protein yang bisa degradasi dengan mudah oleh mikroba, sementara kita juga menyediakan protein yang undegradable gitu. Prinsipnya gini deh. Ansumnya itu seperti apa? Prinsipnya kan begini. Kenapa protein tadi diproteksi ya? Diproteksi kan karena dia itu kelarutannya tinggi. Ya kan? Kelarutan tinggi, maka kalau kelarutan tinggi kan berarti menghasilkan amonia yang berlebihan di situ. Terus makanya harus diproteksi. Nah sekarang yang digunakan untuk protein mikroba itu gimana? Apa perlu ditambah pakan dari protein dari lain? Nah, memang yang kita proteksi kan tidak semuanya. Kan di dalam rantai yang lain kan masih ada proteinnya, ya kan? Nah, dan yang jelas itu harus ada keseimbangan antara amonia dengan energi dari produk fermentasi karbohidrat itu tadi. Jadi, nah ini harus diteliti sinkronisasi, indeks sinkronisasi energi protein. Ini waktu S2-nya Duha Mbak Ana itu telitikan nih. Itu saya pembimbingnya. Nanti kita akan kuliah sampai ke sana. Tentang sinkronisasi dan sintesis protein. Memang menarik. Ngaten? Saya kira cekap sementara dan puas dengan jawabannya atau belum? Puas sekali. Kalau belum nanti bisa diskusi lagi atau belajar sendiri. Yang lain bagaimana? Kalau sudah tidak ada yang tanya, saya tak ke kandang lagi. Anak asuhnya tambah ya Mbak? Iya. Berapa ekor domba? Domba atau kambing? Domba 18 ekor. Oh, anak asuhnya kan domba sama tenaga kerjanya. Ini termasuk anak asuh loh Niki. Nanti Agung tak tunggu ya Agung, kamu ya. Iya Bu, siap. Ya, sudah ini semua sudah. Untuk ini yang para mahasiswa selain Bu dosen sudah pada paham atau belum, mungkin dengan pertanyaan ini menjadi paham ya. Ya kalau sudah kita akhiri, ketemu lagi minggu depan ya. Yes, ya. Depan saya khususkan tentang inilah. Kelihatannya Bu Titin tertarik untuk protein mikroba ini. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Matur nuwun. Sehat selalu. Amin.